Pemilu di Indonesia ini adalah pemilu paling rumit di dunia. Betul begitu Bu Ana? Oh iya, pemilu paling rumit. Di dalam sistem tertutup, itu intervensi partai itu terlalu besar. Orang bisa di PAW setiap saat kok. Dia masuk Senayan itu menjadi wakil rakyat, bukan menjadi wakil partai gitu loh. Saya pikir partai di dalam kebijakan kendali pun juga tidak semena-mena. Ya. Misal di saat melakukan tugas tidak pernah tertib, aspirasi masyarakat tidak tertampung, tidak tersalur, kan begitu. Otomatis kan partai membuat evaluasi lah, itu maksud saya. Putusan MK itu mewajibkan ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Nah, perubahan-perubahan inilah landmarknya di situ. Monumentalnya di situ. Dengan keterbukaan ini sebenarnya agak sedikit ada kelemahan. Kelemahannya itu DPR yang terpilih itu mempunyai obligasi sosial di dapil itu makin besar. Halo semuanya, saya Abdan Syakura. Kita jumpa kembali dalam Ketok Palu Mahfud. Ketok Palu Mahfud merupakan podcast yang secara khusus mengulas putusan-putusan monumental atau landmark decision dari Mahkamah Konstitusi di era Prof. Mahfud MD. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai saat ini Indonesia telah melaksanakan pemilu legislatif sebanyak 12 kali dengan sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan sistem pemilu di mana masyarakat memilih atau mencoblos tanda gambar partai secara langsung tidak dengan calon wakil rakyatnya. Sedangkan sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem pemilu dengan cara memilih atau mencoblos tanda gambar kandidat wakil rakyat yang dipasang oleh partai dan calon yang memiliki suara paling banyak, maka calon itulah yang kemudian terpilih menjadi anggota dewan. Pemilu legislatif di Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun, sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2224 tahun 2008, sistem pemilu berubah. Sistem pemilu berubah menjadi sistem proporsional terbuka. Sejak itu, pada pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019, dan 2024, pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem ini juga lantas disahkan dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2008, 2012, dan 2017. Kita akan simak sebentar lagi video penjelasan soal sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka dan kenapa sistem proporsional terbuka lebih baik. Dan kita juga akan membahasnya nanti dengan narasumber yang lainnya. Tapi sebelumnya, lihat dulu video yang akan tayang setelah ini. Pemilihan umum di dalam suatu negara merupakan salah satu indikator dari demokrasi. Salah satu sistem dalam pemilihan tersebut adalah sistem proporsional. Namun, dalam sistem ini terdapat dua jenis, yakni sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Lalu, apa sebenarnya sistem proporsional tertutup? Dan mengapa sistem usang ini tak lagi digunakan Indonesia dalam pesta demokrasinya? Pada sistem proporsional tertutup, kita sebagai pemilik suara disodorkan lembar berisikan daftar partai politik untuk dipilih. Di sana hanya logo partai yang akan dicoblos dan nantinya parpol dengan suara akumulatif terbanyak dapat menentukan siapa kader yang akan duduk di kursi parlemen berdasarkan urutan nama susunan partai. Dan nantinya kandidat dengan suara terbanyak akan mulus melenggang ke gedung parlemen. Sistem proporsional tertutup pernah digunakan Indonesia pada era Orde Lama hingga Baru. Namun, sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 disahkan, sistem proporsional tertutup diubah menjadi terbuka. Keputusan Mahkamah Konstitusi inilah yang membawa Indonesia kepada sistem proporsional terbuka yang sampai saat ini masih diterapkan. Teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai proporsional terbuka dan juga proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka sudah 4 kali kita praktikkan.
Meski nanti kita akan bahas kenapa pada tahun 2023 lalu sempat ada desakan ingin balik ke sistem proporsional tertutup. Dengan itu, kita akan membahas dan hari ini saya akan mengundang tamu spesial, Ibu Ana Muawanah, mantan anggota DPR 3 periode 2004, 2009, dan 2014. Dan juga mantan Bupati Bojonegoro 2018 sampai 2023. Tahun 2024 ini, Ibu Ana juga terpilih kembali menjadi anggota DPR dan melenggang ke Senayan. Selamat datang, Bu Ana. Selamat datang, Mas Abdan. Terima kasih sudah hadir di Ketok Palu Mahfud. Siap. Dan tidak hanya Bu Ana, saya juga ditemani seperti biasa. Mungkin sekarang sudah menjadi kolega saya, karena saya terus dibersamai oleh dosen saya, senior saya, dan pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia, Bang Dr. Suparman Marzuki. Selamat datang, Bang. Sama-sama, makasih banyak, Dan. Kayaknya kalau saya ngomong selamat datang terus, tapi keseringan juga jadi aneh ya, Bang ya. Karena hampir setiap episode, saya selalu ditemani Bang Parman, Bu Ana. Iya, pakarnya. Pakarnya. Bu Ana, Ya. tadi kita sempat melihat bagaimana landscape perjalanan sistem pemilu kita, mulai dari proporsional tertutup sampai dengan proporsional terbuka. Ini kenapa kita menghadirkan Bu Ana? Saya kira kita pengen mengulik sejarah perkembangan pemilu. Karena Bu Ana nih kalau tidak salah Bu, itu selalu menang. Kalau ibarat kata win rate-nya, itu nggak pernah kalah, nggak pernah lose track gitu. Menang-menang terus. Dan pernah mengalami pemilu pada saat proporsional tertutup, bahkan pada saat proporsional terbuka. Saya butuh pandangan Bu Ana nih, melihat landscape pemilu kita dari proporsional tertutup dan terbuka itu seperti apa. Karena kan Ibu termasuk yang diuntungkan dari dua sistem itu, Bu. Iya. Ya pengalaman waktu 2004-2009 itu kan normatif ya, tertutup, dan waktu itu saya ditugaskan di Dapil 9 meliputi 4 kabupaten, Bojonegoro, Tuban, dan Gresik, Lamongan. Nah 2009 itu waktu itu sistemnya masih seperti biasa, belum pernah berpikir untuk secara terbuka, sistem terbuka. Rupanya memang ada proses lain di mana salah satu caleg yang mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Jujur saja waktu itu para calon-calon yang tanda kutip beranggapan ada katanya caleg nomor sepatu atau caleg yang bukan nomor fortune. Itu berharap ini seperti apa gitu. Nah, pengalaman saya waktu itu tahun 2009 pun kami di internal PKB juga posisi sedang ada ada kurang harmonis gitu ya. Jadi ada waktu itu ada dinamika di dalam partai sendiri. Jadi waktu itu saya ditugaskan dengan nomor urut 2. Tapi waktu itu saya tetap bersemangat karena ada klausul bahwa minimal 30%, maka itu tetap yang terpilih nomor di bawahnya, kecuali kalau nomor di atas saya 30%. Tetapi tahun 2009 itu benar-benar pemilu yang sangat-sangat sulit menurut saya. Sangat sulit. Kenapa Ingat, tuh, Bu? Coblos partai dan coblos nama. Oke. Jadi bukan partai saja. Jadi kalau partai saja itu masuk ke partai. Nama saja itu dianggap tetap ke partai. Anggap tidak sah. Yeah. Kalau yang memilih misal waktu itu saya nomor 2 harus coblos partai dan nomor saya. Jadi waktu itu tersulit dan itu pertama kali menggunakan contreng, bukan coblos. Iya kan ingat ya. Jadi harus contreng dan contreng nama dan contreng gambar partai, dan juga orang mencontreng. Waktu itu banyak orang meragukan ini gimana ibu-ibu yang tidak pernah, orang-orang sepuh-sepuh yang tidak pernah memegang pen dan lain-lain. Nah itulah teknik para caleg bagaimana untuk mensosialisasikan di lapangan, sehingga waktu itu hitungan saya dapat suara 32,7% dan caleg nomor 1 tidak 30%. Itu kan, tapi sebenarnya itu kan juga istilahnya kita nggak tahu hasilnya seperti apa hasil pemilu itu. Yang lebih fortune lagi bahwa waktu itu Mahkamah Konstitusi mengetok palu untuk sistem terbuka. Kalau tidak salah di bulan Desember kali ya, 2008. Dan Desember, pada saat itu masih zamannya Prof. Mahfud, Bu, sebagai ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus hakim. Betul, waktu itu saya sedang sosialisasi di lapangan dengan kabar sistem terbuka. Alhamdulillah. Gitu. Jadi tinggal selisih 4 bulan sebelum pemilu. Kalau boleh milih, Ibu mau proporsional terbuka atau tertutup, Bu? Yang kapan maksudnya?
pada saat itu kan itu ada proses transisi. Ibu kan tadi pada saat sosialisasi tiba-tiba ada putusan. Iya. Kalau mengikuti perkembangan pemilu sebelumnya sampai sekarang, kira-kira menurut Ibu tertutup atau terbuka? Salah satu aja Bu. Ini satu kata. Ya terbuka. Terbuka Waktu itu. Makanya saya tetap berupaya dengan suara sebanyak mungkin. Maka saya dapat 32,7% dan nomor di atas saya tidak mencapai 30. Tapi itu kan nggak bisa diukur di depan, ukurnya kan di belakang ya Pak Parman ya. Hari ini berarti lebih setuju terbuka atau tertutup Bu? Ada sebagai orang partai ya itu nanti tergantung dari keputusan pemilu berikutnya. Oke, karena nanti Bu ini menarik buat dibahas lebih lanjut nih Bang Parman. Saya pengen minta pandangannya Bang Parman. Kalau kita bahas proporsional tertutup dan proporsional terbuka, pertama kali kan proporsional terbuka diputus pada zaman Pak Mahfud menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi juga pada saat itu kalau tidak salah putusan nomor 2224 tahun 2008. Nah ini kan menarik Bang. Apakah kemudian putusan itu karena kalau tadi kan saya ngelihat kayaknya Bu Ana juga shock ya dengan adanya putusan dari proporsional tertutup ke terbuka. Apakah ini bisa dikatakan sebagai putusan monumental dan menjadi landmark decision pada saat era Pak Mahfud Bang? Iya, kalau kita baca pertimbangan mahkamah di situ ya mengatakan bahwa agar suara rakyat itu terwujud menjadi kursi, tidak ada suara yang terbuang, maka yang dipilih adalah proporsional terbuka karena masyarakat langsung memilih calonnya. Ya, meskipun putusan ketika itu dikeluarkan memang mengguncangkan, bukan hanya mengguncangkan calon tetapi juga mengguncangkan partai. Waktu itu apa yang terjadi? Persiapan menjelang pemilu dengan undang-undang yang nama proporsional tertutup, mesin partai itu bergerak sampai ke ranting-ranting. Karena calon sangat mengandalkan pada pergerakan partai, institusi. Jadi calon itu relatif numpang aja kepada popularitas partai. Berarti ketika proporsional tertutup itu berlaku, calon di sini bersifat pasif ya? Iya, ya tidak boleh terlalu penuhnya pasif. Tetapi maksud saya mesin partai itu bergerak. Jadi sampai ranting-ranting itu bergerak. Tetapi begitu keluaran putusan MK, mesin partai langsung macet tuh. Kenapa Bang? Karena udah menentukan bahwa yang akan terpilih itu adalah calon yang memiliki suara terbanyak. Maka yang menjadi leading sektor dari perjuangan itu bukan lagi partai. Tetapi caleg yang bersangkutan. Inilah yang bilang Bu Ana itu setengah mati di awal-awal dulu. Tapi ini case by case ya. Bu Ana kan punya konstituen sudah cukup dikenal. Nggak beda lah, beda situasinya gitu. Orang yang populer, orang yang sudah mengakar itu berbeda. Tetapi bagi mereka yang baru memulai itu pekerjaan besar. Walaupun konsep proporsional terbuka itu lebih mendekatkan kepentingan rakyat pada calonnya. Kita akan bicara plus minus ya, tentu saja. Apa plus minusnya kedua sistem ini bagi proses demokrasi di Indonesia gitu ya. Tapi itu putusan yang saya boleh katakan proporsional terbuka itu membuat dinamika kompetisi politik di tingkat caleg itu tinggi banget. Ya, tinggi sekali. Coba bayangkan Hamdan. Ketika proporsional tertutup, semua caleg di satu partai itu bekerja bersama untuk memenangkan partai. Oke. Tetapi begitu proporsional terbuka, bisa terjadi satu koalisi aneh. Koalisi aneh, misalnya begini. Calon anggota DPD, calon anggota DPRD Kabupaten Kota, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPR RI bisa bekerja sama dengan lain partai. Paham maksudnya? Jadi begini, misalnya partai A untuk DPR RI. DPRD Provinsi partai B. DPRD Kabupaten Kota partai C. DPD-nya lain. Ini berkoalisi udah lagi nih. Oh, sistem tandem itu ya ketika Nah, teman satu partai yang tadinya harus berjuang bersama-sama memenangkan partai, ini berantem sendiri. Berkompetisi secara keras antar caleg dalam satu partai. Gitu. Jadi ada teman saya itu, Bu. Ibu pasti tahu. PKB juga ada satu partai. Untuk DPRD Provinsi, gandeng dia. Dia bilang, untuk DPRD RI, nanti saya juga yang bantu. Untuk Kabupaten Kota, lewat saya juga. DPD, yuk harus koalisi sama saya.
Jadi suara yang bersangkutan ini disalurkan ke DPRD provinsi, Partai B, disalurkan DPRD Kabupaten Kota, Partai C, disalurkan juga anggota DPD, si X. Jadi ada kompetisi keras antar caleg di satu partai. Tapi oke lah, nanti barangkali ini kita bisa geledah lebih dalam lagi. Ini Bu Ana punya pengalaman. Bu Ana, ini saya mau mengafirmasi apakah benar nih yang disampaikan Bang Parman itu terjadi pada Bu Ana? Sebenarnya secara etika caleg tidak diperbolehkan. Iya, benar banget. Partai pasti menghimbau untuk kita itu kalau ini harus linier. Jadi DPR RI, DPR provinsi, dan DPR tingkat 2 harus linier. Kalau DPD itu memang tidak kaitan sama perseorangan. Dan pengalaman saya selama ini, saya pribadi ya saya lebih nyaman kalau saya dengan partai yang sama, harus seperti itu. Memang sepatulah itu. Memang ada katanya stock split. Ada istilah stock split. Betul Pak, itu betul ya. Agak repot juga kadang-kadang. Ada juga seperti ini, apalagi sistem terbuka seperti ini ya. Kakaknya di partai A, adiknya di partai A di posisi misal di tingkat pusat, adiknya partai B di posisi di provinsi. Terus bagaimana mereka mau jalan yang tidak beriringan, itu juga jadi pertanyaan gitu kan. Tapi sedikit lah biasanya yang ada seperti itu. Kalau pengalaman saya pribadi ya saya selalu linier aja. Linier dengan satu partai yang sama ya. Tapi case-case yang seperti itu banyak juga yang tidak linier. Saya kira ini contoh kader-kader tertib Bang. Ya. Gitu. Oke, ini menarik nih. Karena tadi bahas masalah ada ketidaklinearan di dapil, terus kemudian kalau Bu Ana nih masih tertib nampaknya ya. Ini kalau saya bahas kembali Bang, ini kan kita akan banyak membahas aspek kenapa sih pada akhirnya dari proporsional tertutup Mahkamah Konstitusi pada eranya Pak Mahfud kemudian mengetok palu, oke pemilu jadi proporsional terbuka dan itu terjadi di tahun 2009 ya. Nah pada saat itu Bang, sebenarnya bagaimana sih konsep dari proporsional tertutup? Apa sebenarnya pertimbangan mahkamah gitu? Apakah memang sudah tidak relevan lagi kah dengan keadaan sekarang? Atau memang sudah dirasa perlu ada reformasi dari sistem pemilu kita gitu? Pemilu di Indonesia ini adalah pemilu paling rumit di dunia. Betul begitu Bu Ana? Oh iya, pemilu paling rumit. Saya pernah menjadi penyelenggara pemilu. Ya, saya dulu ketua KPU Provinsi DIY Bu, tahun 2003 sampai 2008. Rumit banget. Bukan hanya tadi Bu Ana bilang dari coblos ke conteng, ya. Kita pernah mensimulasikan berbagai cara pemilihan. Tapi oke, kembali ke proporsi. Proporsional itu sistem yang berlaku di banyak negara. Ada dua, tertutup, terbuka. Nah, kita dari tertutup ke terbuka, apa pertimbangan mahkamah? Kalau dalam konstitusi yang mengatakan peserta pemilu itu adalah partai politik, itu dalam konstitusi. Oleh karena itu, kita memilih, orang milih partai dong. Betul. Distribusi suara, silahkan partai. Sesuai dengan perolehan suaranya. Dalam pemilu 2004 dulu kita mengenal tembus akord. Ya, suara partai terbanyak digabung dengan partai-partai lain. Nah, dapat satu kursi itu diserahkan kepada penyumbang suara terbanyak. Di dalam tembus akord gitu ya. Tapi itu dianggap merugikan. Karena orang memilih partai A itu untuk caleg A. Partai A itu kenapa diakumulasikan ke partai-partai lain di dapil yang sama atau dapil terdekat? Yang terpilih justru partai lain yang punya akumulasi suara lebih besar. Nah, apa pertimbangan MK? Sejauh yang saya baca di dalam pertimbangannya itu, MK ingin mewujudkan kedaulatan rakyat itu penuh. Jadi rakyat itu jangan dideponir oleh partai. Kalau selama ini kan orang menyebut milih kucing dalam karung, itu Bang. Ya, betul. Milih kucing dalam karung. Saya itu bagaimana ya? Saya mengalami dulu ya. Siapa sih DPR RI yang kita pilih? Gitu. Saya kan dari tingkat provinsi dikumpulkan dulu itu. Betul. Apalagi sebelum reformasi kita nggak pernah tahu tuh DPR RI itu yang mana gitu kan. Nah, terus tahun 99 pertama kali reformasi, saya juga hampir nggak tahu tuh mana itu wakil dari daerah pemilihan atau dari kabupaten yang kami tinggali. Tapi semenjak tahun 2009
Harus tahu, kita harus tahu masyarakat Betul. kita harus sering turun dan seterusnya. Dan masyarakat juga tahu dengan siapa yang diwakilinya. Siapa yang diwakili. Paham mereka, misal dapil saya ada 6 kursi. Mereka tahu, oh nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini. Banyak nomor kontaknya pun tahu, media sosialnya pun tahu. Jadi berarti proporsional terbuka itu membuat caleg dekat dengan rakyat secara langsung. Iya, Ya, itu salah satunya. itu benefitnya. Jadi itu ini benefitnya. soal akuntabilitas politik. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau rakyat itu memilih calon, memilih nama, diasumsikan ada akuntabilitas calon dengan pemilihnya secara tidak langsung. Yang kedua, ini untuk menegaskan kedaulatan pemilih, kedaulatan rakyat pemilih, bahwa yang dipilihnya itu pasti terakumulasi dalam kursi. Oke. Nah, tidak didiponir oleh partai. Kalau tertutup, itu terserah partai. Bahkan pemilu-pemilu itu, urutan ini nomor 1. Oh, kita dapat berapa kursi? 3 kursi. Logiknya, kursi nomor 1, kursi nomor 2, kursi nomor 3. Prakteknya ini belum tentu. Partai bisa memainkan perannya, lalu dipecatnya ini yang nomor 3 ini. Wah. Nomor 4 itu terjadi di pemilu yang lalu. Kartu anggotanya ditarik. Kalau kartu anggotanya ditarik, KPU berarti dia sudah bukan lagi anggota partai. Muncul ke KPU, diganti bukan yang nomor 3, tapi yang nomor 5 atau yang nomor 4. Jadi daulat partai itu besar sekali. Pada saat itu? Iya. Proporsional tertutup? Nah, itu halnya ya. Memang memudahkan pemilih. Dia tinggal coblos partai. Udah tutup mata aja, terserah partai siapa yang mau ditetapkan sebagai calon. Tapi itu tadi, rakyat tidak pernah tahu siapa sih yang ditetapkan partai sebagai pemilih ini. Tahu-tahu muncul, oh itu tuh, saya nggak kenal. Ya bagaimana mau kenal, memang rakyat tidak memilih orang, wong dia memilih partai, terserah partai yang mengakumulasikannya. Nah, terbuka tertutup itu ada plus minusnya. Ya, nah Mahkamah Konstitusi mengedepankan aspek akuntability calon, aspek kedaulatan pemilih, ya, aspek suara rakyat itu seluruhnya terakumulasi ke dalam menjadi kursi. Itu yang menjadi background dari mahkamah memutuskan itu. Sekaligus agar cawe-cawe partai ini nggak terlalu besar gitu loh. Nggak terlalu besar. Nah, oleh karena itu caleg dituntut untuk dikenal. Caleg menjadi lebih bisa dimintai pertanggungjawaban kepada masyarakat pemilih. Secara langsung? Iya. Karena rakyat bisa bilang, Bu Ana, Bu Ana nggak bisa jadi caleg tanpa saya dulu. pilih. Jadi Bu Ana ini punya kewajiban akuntabilitinya kepada pemilih untuk betul-betul turun ke bawah setiap reses, ya, memperhatikan kepentingan rakyatnya. Selama ini kan bukan Anda, saya ini kan cuma didistribusi oleh partai. Oh iya juga. Iya. Memang ada keuntungan besar kalau sistem terbuka sih. Iya, jadi itu. Tapi memang ada kerumitan gitu ya. Saya kira menarik kalau kita bahas dua sistem pemilu ini yang mungkin secara dinamika juga akan terus berkembang. Kenapa? Makanya 2023 Bang, Bu Ana, itu ada permohonan baru untuk meminta kembali ke proporsional sistem tertutup. lama. Sistem lama tertutup. Tapi sebelumnya nih, untuk memperkenalkan lebih jelas gitu, siapa sih narasumber yang kita hadirkan sekarang? Kayaknya sangat popularitas di dapilnya ya. Kita akan memperlihatkan Bu Ana perolehan suara Bu Ana dari tahun ke tahun nih. Dari periode ke periode ya. Aduh, masih cantik dan masih muda ya. Sekarang juga masih kok ya Bang ya. Iya. Ya, oke. Bu Ana Muawanah, hasil pemilu legislatif 2004, 79.355 suara terbanyak. Ketiga di dapil Jatim 9. Ya. Dan ini tertutup. Tertutup. Ya. 2009 sampai 2024 itu sudah mulai terbuka ya. Ya, tapi itu kan ada pecah dapil dulu. Itu dulu masih 4 kabupaten. Jadi 12 kursi. Oh, yang ya, benar. Makanya besar kan. Jadi gitu. besar dia. Hanya sekarang 2009. Sekarang udah pecah dapil. Pecah dapil. 2009 ke 2014. Ini kayaknya ada absen. Ibu tinggal kemana nih? Tuban sama Bojonegoro. Oh, jadi Bupati Bojonegoro. No. Yang mana? Ini 2019. Yang 2019. Ya. Saya Bupati Bojonegoro. Dari 2019. 2018 ke 2023 saya Bupati Bojonegoro. Dan sekarang terpilih lagi. Ya. Ibu kan sebenarnya
sangat terdampak sekali ya dengan sistem pemilu. Kayaknya nggak ada sesuatu hal yang merugikan Ibu, baik sistem proporsional tertutup dan juga sistem proporsional terbuka. Tapi kan Ibu sebagai anggota DPR RI tentu tahu betul bagaimana perjalanan pemilu sepanjang tahun ini. Nggak mungkin dong Bu, kenapa ada permohonan 2023 ingin kembali ke yang lama? Kan pasti ada sesuatu hal nih. Apakah Ibu melihat proporsional terbuka ini sudah tidak relevankah atau emang perlu diperbaiki? Berbagai versi sih ya, ada plus minusnya. Mungkin menganggap bahwa pemilu terbuka itu kita kompetisinya dua, kompetisi caleg di dalam satu partai dan juga kompetisi antar partai. Dan kemudian juga mungkin bicara masalah tanda kutip ya biaya sosialisasi dan seterusnya. Sehingga kemarin beberapa partai memandang untuk kembali kepada sistem lama gitu kan. Nah, kemudian sistem terbuka ini kalau orang melihat bahwa sistem terbuka ini terlalu liar dan seterusnya gitu kan, tanda kutip, itu sebenarnya tergantung dari partai politik sendiri di dalam melakukan rekrutmen para caleg. Jadi tidak semena-mena juga bahwa terbuka ini kemudian kualitas rendah juga tidak, itu tergantung dari partai politik di dalam rekrutmen. Nah, pertanyaan juga yang kedua, nanti bagaimana kalau mereka di saat sudah menjabat, ya mereka juga harus dicarikan istilahnya tempat komisi yang sesuai, dan disitulah kita sebagai calon misal nggak ada terbatas Pak Parman, selalu belajar. Saya sungguh pun sudah 4 periode, yang kita hadapi, yang akan kita bahas tentu berbeda-beda kan, setiap pemerintah itu kan beda-beda dalam visi misinya, apalagi ya nanti yang baru ini kan ada seperti lembaga baru, badan baru. Nah, kita harus belajar juga dan seterusnya. Nah, artinya kami sebagai legislatif yang mempunyai fungsi 3, pengawasan, pembuatan undang-undang dan juga anggaran, tentunya menyesuaikan dan terus belajar. Maka konotasi bahwa sistem terbuka itu membuat parlemen atau DPR itu tidak kurang produktif, itu enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga, justru di situ benefitnya banyak. Masyarakat bisa kontrol, masyarakat bisa meminta pertanggungjawaban tanda kutip. Kemudian kita juga asistensi kita lebih juga untuk terus belajar gitu. Oke, Bang, kalau Abang sendiri melihat proporsional terbuka ini seperti apa? Saya kira kan karena ada permohonan di 2023, tentu ini juga menjadi sorotan dan perhatian serius dari pakar-pakar hukum. Apakah memang ada sesuatu hal yang perlu direformasi dari sistem yang sudah berjalan lama ini, atau bagaimana Bang? Iya, tuntutan kepada partai untuk menyiapkan calon-calon yang berkualitas, calon-calon yang mumpuni, itu tuntutan kepada partai. Nah, publik menilai mungkin ya, saya juga tidak terlalu persis tahu, langkah ini belum maksimal dilakukan partai. Itu satu. Yang kedua, ada anggapan bahwa proporsional terbuka itu hanya memungkinkan diisi oleh mereka yang punya kapital. Yang kedua, populer. Seperti artis mungkin ya? Iya. Jadi kemenangan artis itu karena mereka sudah duluan populer. Bukan kita anti artis. Ada juga artis yang memiliki kapasitas ya. Tetapi maksud saya menyebut artis itu lebih karena popularitas itu menjadi nilai lebih bagi mereka untuk bersaing dalam sistem terbuka. Nah, berikutnya tempat terbuka ini ya menyulitkan bagi kelompok minoriti yang dalam HAM itu disebut kelompok rentan. Satu, perempuan. Bukan ini pengecualian. Kalau dalam sistem tertutup, proporsional tertutup itu ya sesuai dengan putusan MK mengenai afirmasi action. Jadi dulu kan begitu, nomor 1 laki-laki, nomor 2 laki-laki, nomor 3 itu harus perempuan. Di antaranya. Iya, jadi di antara 3 besar itu harus ada perempuan. Jadi peluang kelompok rentan, satu di antaranya perempuan atau disabilitas, untuk melenggang ke parlemen, baik di parlemen tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun nasional, itu lebih besar dalam sistem tertutup. Gitu ya. Artinya lebih terjamin ya, keterpenuhan 30%. Iya, tapi dalam sistem terbuka, kompetisinya bebas. Kompetisinya bebas banget. Yang kedua, money politiknya jelas lebih tinggi. Nah, itu aku nggak ikut gimana ya? Nggak ikut. Aku nggak ikut Bang. Nggak ikut, jelas. Jadi maksud saya kan ada 2 ya, ada biaya politik. Ini biaya real. Sosialisasi. Iya, sosialisasi, mendukung partai untuk kampanye, itu real di mana-mana ya. Tapi kan ada juga yang disebut sebagai politik uang.
itu jauh lebih tinggi di dalam sistem proporsional. Nah, background dari ada pihak yang mengajukan kembali agar kembali ke sistem tertutup, itu salah satunya. Saya kira mungkin kalau bicara soal proporsional terbuka, jadi menghabiskan banyak uang ini karena logistiknya, Bu ya. Besar, harus diakui itu besar. Ibaratnya yang tadinya cuman memberikan sosialisasi berkaitan dengan hanya partai, kan spanduk gambar partai aja. Ini kan gambar Ibu pasti juga di mana-mana tuh, Bu. Saya melihat nggak seperti itu total sih ya, tergantung juga mereka bagaimana menyikapi di lapangan. Kalau saya selalu bilang gini, politik itu seni sih ya, seni Pak. Jadi kalau belum tentu juga yang mohon maaf kalau ada biaya besar dipastikan jadi juga belum tentu, atau yang tidak punya biaya. Aja ya, Bu ya. Ya, tadi seperti ada artis terkenal sekali, sangat terkenal. Dan saya pikir beliau juga sudah pernah teruji di DPR juga kemarin kayaknya belum berhasil gitu. Berarti kan seninya ini memang belum tertata aja. Saya anggap seni aja sih kalau di politik itu. Iya, itu gini. Mereka Ibu Ana ya, saya menduga beliau nggak akan mengeluarkan uang terlalu besar lagi. Karena udah populer. Apalagi pernah bupati. Dan mungkin rakyat Bojonegoro merasakan betapa beliau misalnya ya ketika jadi bupati itu beri kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Masyarakat kita itu mudah kok. Ya, asal kita ngewongke bahasa Jawanya ya. Jadi kita welcome, kita memperhatikan kepentingan rakyat, itu sudah biaya itu. Bukan duit loh. Itu disebut sebagai social capital. Jadi biaya sosialnya itu sudah dikeluarkan dalam bentuk ya, tanggung jawab sebagai pejabat negara itu dipertunjukkan dalam periode ke periode. Jadi biaya yang dikeluarkan itu ya biaya politik wajar. Tapi bagi pendatang baru, ya, bagi pendatang baru, dia mau ngejar itu, nggak ada jalan lain. Ada lagi istilah Bang, dapil neraka. Nah, ini ada lagi istilah dapil neraka. Nah itu gimana tuh Bu, dapil neraka kan biasanya yang ngisi kalau nggak petahana populer, itu artis-artis tuh. Tapi itu hanya istilah ya, mungkin begitu kompetisinya di lapangan, mereka menganggap itu dapil neraka. Sebetulnya semua dapil itu neraka. Enggak, semua dapil itu dibuat seni aja, saya katakan seni aja. Seni berkomunikasi dengan masyarakat, seni meyakinkan pada masyarakat, seni bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi gitu-gitu aja, kita anggap seni aja saya. Kayak DKI contohnya. Iya, dapil 2 apalagi ya. DKI kan tanda kutip katanya DKI itu. Misalnya daerah kota besar, sebenarnya itu hanya ini aja. Istilah mereka begitu didatangkan para kompetitor-kompetitor yang mumpuni. Sistem tertutup itu partai-partai yang katakanlah saya nggak ingin menyebutnya kecil ya, ya nanti ada yang tersinggung. Partai-partai yang partai pendatang ya, partai pendatang itu tentu dia lebih nyaman kalau sistemnya tertutup. Justru partai pendatang baru yang belum atau partai yang belum threshold ya, justru menginginkan terbuka. Malah terbuka karena itu di situ sistem rekrutmen yang diperbaiki dan mereka calegnya bisa bisa juga begini dari partai yang terbuka itu, tetapi sebagian partai itu berpikir kami kalau berkompetisi bebas caleg-caleg kami ini kan mereka milih caleg-caleg yang kami ajukan inilah caleg-caleg yang berkualitas tapi nggak punya uang. Itu kan. Dan caleg juga berpikir kalau partai belum pernah threshold. Iya kan? Menarik nih bahas proporsional terbuka, proporsional tertutup. Ada tadi celutukan biaya mahal dan seni ya. Saya juga penasaran Bu sebenarnya mau mengulik kira-kira akrobat-akrobat atau kreasi seni apa sih yang Ibu lakukan di dapil. Tapi sebelumnya saya mau nunjukin satu video dulu Bu. Jadi teman-teman, sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia sejak tahun 2009 hingga pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka. Seperti yang tadi kita sudah bahas. Namun pada pemilu 2024, pemilu legislatif sempat diwacanakan menggunakan sistem proporsional tertutup. Bahkan sampai ada kelompok yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Selama proses perkara di Mahkamah Konstitusi berjalan, tentu banyak kontroversi-kontroversi yang terjadi. Seperti misalnya kontroversi pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang mewacanakan pemilu dengan sistem hybrid. Lalu kontroversi pernyataan sikap 8 partai yang mendukung pemilu proporsional tertutup hingga pernyataan kontroversial mantan wakil
Menkumham yang sangat populer, Profesor Denny Indrayana, yang mengatakan bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu secara proporsional tertutup. Dan ini sangat ramai sekali menjadi perbincangan di beberapa forum, baik televisi maupun forum-forum kampus. Meski pada akhirnya pada Kamis 15 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu legislatif 2024 dengan sistem proporsional terbuka. Langsung aja Bang Parman, Bu Ana, dan teman-teman pemirsa yang menonton Ketok Palu Mahfud, kita simak videonya. Pada Mei 2023, isu bocornya putusan tentang gugatan sistem pemilu yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kini jadi bola liar. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Polri menyelidiki isu tersebut agar tidak jadi spekulasi mengandung fitnah. Dugaan kebocoran putusan MK soal gugatan sistem pelaksanaan pemilu 2024 kini jadi sorotan. Isu bocornya putusan tentang gugatan sistem pemilu yang dilontarkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana ditanggapi Mahkamah Konstitusi. Juru bicara MK bilang, belum ada bahasan soal putusan MK tentang sistem pelaksanaan pemilu. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, jika dugaan kebocoran terbukti memenuhi syarat untuk diusut. Mahfud juga memastikan, MK mengusut siapa sosok orang dalam yang diduga berbicara kepada Denny. Mahkamah Konstitusi pada 15 Juni 2023 tolak permohonan gugatan uji materi pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur sistem pemilihan umum terbuka. Dengan adanya putusan MK ini, maka sistem pemilu 2024 tetap terbuka, alias pemilih langsung bisa mencoblos calon legislator. Namun, putusan MK ini tidak bulat. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda dengan menyebut sistem pemilu proporsional terbuka harus dievaluasi. Baik pemirsa, Ketok Palu Mahfud, itu dia tadi suasana yang menggambarkan bagaimana nuansa pemilihan umum pada saat itu ramai-ramai sekali. Beberapa pemohon untuk mengajukan sistem pemilihan umum kembali ke sistem proporsional tertutup. Nah, kebetulan sudah ada Bang Parman dan juga Bu Ana, kita akan melanjutkan diskusi kita. Ini menarik nih, karena berpolitik itu seni kalau kata Bu Ana, Bang Parman. Nah, mungkin putusan hakim juga bisa dibilang seni juga ya? Nggak, kalau hakim tuh nggak boleh berseni-seni dia ya. Dia harus konsisten menegakkan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang independen, yang imparsial, yang dibangun dengan satu kemampuan kompetensi yang optimal di dalam menilai sesuatu perkara gitu ya. Problemnya bukan di situ. Memang proporsional terbuka bukan berarti nggak ada kelemahannya, tetapi yang paling penting konsistensi. Saya teruskan sajalah sistem terbuka ini, tapi jalankan dia secara konsisten. Dan di mana lobang-lobangnya perbaiki, tambalin gitu ya. Di mana lobangnya misalnya, bagaimana membuat partai lebih siap lagi menyiapkan calon-calon yang betul-betul seluruh calon-calon itu adalah calon-calon yang berbaik. Siapapun yang dipilih rakyat ini sudah memilih orang yang tepat. Karena calegnya itu kompetitif memang satu sama lain. Itu ya. Yang kedua, aturan-aturannya diperkuat sehingga tidak ada mengurangi sedikit mungkin biaya-biaya di luar biaya politik real. Ya kan? Di luar biaya politik real. Karena ini yang menjadi isu kurang baik. Ya. Nah yang ketiga, pertanyaan yang harus dijawab adalah sistem ini harus juga memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang juga harus mendapatkan afirmasi. Yang tadi kita singgung. Perempuan, berapa persen kaum perempuan jadi anggota parlemen di semua daerah? Ada 30% nggak Bu Ana? Kalau dapil saya yang jadi 50%. 50%. Nah, itu udah hebat tuh. Dari 6 perempuannya 3. Punya 3 ya? Iya, di semua di DPR RI aja. DPR RI aja. Nah, itu udah bagus. Artinya ini juga harus menjadi tantangan bagi partai politik yang menyiapkan caleg-caleg ini gitu. Sehingga caleg yang dipilih oleh rakyat itu caleg yang representatif memang, bukan karbitan. Bukan, mohon maaf,
mereka yang sekedar populer. Oke. Mohon maaf, mereka yang punya kapital banyak. Karena ini problemnya dalam sistem terbuka ya. Sistem terbuka itu ada juga aspek. Tetapi kita berharap MK kalau ada pengajuan-pengajuan semacam itu, udahlah kita mesti bangun sistem pemilu kita itu konsisten. Ya, partai politik diperbaiki, masyarakat terus-menerus dilakukan edukasi agar menyalurkan aspirasi politiknya itu dengan melihat caleg, dibaca betul tuh. Karena dulu bayangkan, kertas suara itu karena mencalekkan itu besar sekali. Jadi kalau masuk ke bilik suara itu dia terpaksa harus dilipat begini nih. Lipat begini. Sehingga ada orang yang mau mengacaukan pemilu, pokoknya lipat aja. Nanti coblos aja dari atas. Ya kecoblos semua. Jadi rusak suara itu. Kan ada juga orang-orang yang merasa nggak kepilih gitu. Atau katakanlah ada rencana-rencana lain. Udah ya bawa aja yang lipatan itu. Langsung tusuk aja. Kan mesti dibuka. Dibaca calegnya. Oh ini saya kenal. Saya tahu dia punya reputasi baik. Kalau saya pilih dia dan berhasil. Sesuai. Gitu kan. Nah ini nih tantangan memang. Tantangan bagi pembenahan mekanisme pencalekan di partai. Di partai. Iya, ini tantangan bagi partai. Jadi yang perlu direformasi ini sistem kepartaian dan kaderisasi. Bukan sistem partai kepartaiannya, tapi sistem rekrutmennya. Sistem rekrutmen caleg, sistem pencalekannya gitu ya. Ada partai yang melakukan fit and proper. Itu bagus. Ya, dia betul tim independen dari luar, dari masyarakat sipil untuk memilih caleg-caleg. Sekalipun itu akan menjadi rekomendasi buat partai. Tapi bagaimanapun ini kemajuan buat saya. Ada upaya untuk memperbaiki calegnya melalui sistem rekrutmen yang terbuka, yang transparan gitu. Yang gini-gini dilanjutin deh. Gitu ya. Ya mungkin selain sistem rekrutmen juga mungkin kewenangan partai juga ditambah dalam mengkontrol anggotanya. Ya kalau enggak nanti mereka tidak punya visi yang sama, kemudian juga kurang produktif ya di dalam tertib bahasanya. Jadi fungsinya ditambah aja, fungsi partai seperti apa sih, dia melakukan pengkaderan, rekrutmen, ya otomatis nanti dalam mengontrol dalam bekerja di parlemen gitu. Bu Ana, Anda kan termasuk yang sangat diuntungkan ya. Ini kembali lagi ya, karena Anda melewati semua fase gitu. Jarum waktu itu 2009 itu seperti lubang jarum. Oh. Dinamika di dalam seperti itu. Karena itu seperti tadi Denny bilang, diputus di tengah jalan. Saat proses pencalekan sudah selesai. Kampanye baru berjalan. 4 bulan atau 3 bulan ya Bu Ana ya? 4 bulan sebelum pemilihan. Keluar putusan MK, bagaimana nggak panik? 4 bulan kurang kayaknya. 4 bulan kurang ya. Kan biasanya kan 9 April. Iya. Waktu itu kan diputusnya kan ada penghujung Desember. Ya ini ada teman saya nyalek ya. Dia ada di nomor 2. Yakinlah dia nih bakal melenggang ke Senayan. Tapi begitu suara terbanyak, dia pulang kampung. Lu kok pulang? Ya jelas saya salah kompetisi. Ini kan mengandalkan kepada popularitas, mengandalkan kepada logistik yang cukup untuk mensosialisasikan diri. Ya kalau cuma modal 100 juta ya lebih baik pulang kampung. Nggak bakal jadi. Ya nggak jadi bener. Belum tarung udah hopeless. Tarung dulu siapa tahu ada miracle-nya. Ada miracle. Itulah kira-kira. Bu Ana. Kalau tadi kan Bang Torman sempat menyinggung nih bagaimana kewenangan partai, dan Bu Ana juga sebenarnya sempat menyinggung juga. Kalau bisa kewenangan partai dalam mengkontrol kader-kader, apalagi yang terpilih itu bisa ditambah lah, dan partai punya kendali betul atas kualitas kader yang kemudian masuk ke Senayan nih. Kira-kira melihat kondisi sekarang Bu Ana, yang saya kira perkembangan pemilu makin kesini makin variatif ya, dan makin seru. Kalau tadi mungkin Bu Ana menyebutnya sebagai seni, ini kayaknya seninya udah sangat seni, bahkan mungkin orang-orang lama bisa dikatakan bukan dewan tapi seniman. Nah, itu Bu Ana melihat itu gimana Bu Ana?
Kalau dikatakan kendali partai di dalam menaruh caleg-calegnya itu otomatis. Tadi kan disebutkan Pak Parman, contohnya rekrutmennya, fit and proper dan seterusnya. Tapi setelah jadi pun lewat fraksi bisa untuk menambah mengkontrol dalam keanggotaannya, duduk di DPR RI dan seterusnya gitu. Sehingga apa-apa yang menjadi harapan di saat berpolitik dan mendudukkan para kader-kadernya di parlemen itu betul-betul sesuai dengan keinginan kebutuhan masyarakat, berdirinya partai politik, kemudian mereka juga menjadi calon itu kan pasti ada missionnya kan di situ. Ada hal lain ya di sistem terbuka itu, background putusan MK itu Bu Ana ini misalnya, memang dia melewati satu partai. Dari satu partai itu mekanisme politik yang harus dilalui. Tetapi begitu sudah duduk di Senayan, dia wakil rakyat, bukan lagi wakil partai itu. Di dalam sistem tertutup, itu intervensi partai itu terlalu besar. Orang bisa di PAW setiap saat kok. Kan saya pernah jadi pemilu di 2004 itu, itu kisruhnya luar biasa. Sempat ada beberapa partai itu akhirnya ada split, ada sedikit ketegangan gitu ya. Dan ada PAW yang alasannya nggak cukup proporsional, nggak cukup jelas di PAW. Nah dengan sistem ini harapan MK, campur tangan partai itu mulai dibatasi. Karena dia masuk Senayan itu menjadi wakil rakyat, bukan menjadi wakil partai gitu loh. Bahwa partai tetap memberikan guiding, warning, tetapi dalam kerangka kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai. Tapi ini nggak bisa dihindarin. Nah, Bu Ana ini sebagai wakil partai tentu tertawa dengan statement saya ini kan. Dalam hati dia, iya sih, dalam prakteknya nggak begitu. Pak, yang terjadi Pak, memang yang terjadi, saya pikir partai di dalam kebijakan kendali pun juga tidak semena-mena. Ya. Misal di saat melakukan tugas tidak pernah tertib, kemudian di daerah pemilihannya juga tidak tertib, aspirasi masyarakat tidak tertampung, tidak tersalur, kan begitu. Otomatis kan partai membuat evaluasi lah, itu maksud saya. Ya tidak semena-mena semua dikendalikan. Iya, tapi ada yang bagus ya Bu Ana ya. Sejak proporsional terbuka, ya PAW itu agak lebih proporsional. Pertama memang karena berhalangan tetap ada PAW. Ya kan? Karena ada pelanggaran moral, pelanggaran hukum, ada PAW. Kalau sebelumnya PAW itu udah kayak minum obat. Partai enak aja tuh tarik. Tergantung kehendak dari elit-elit partai dan politik. Dan partai bisa bilang, you jadi anggota parlemen kan lewat tangan partai. Anda kan terima neto aja tuh. Ya kan? Terima neto, partai yang nentuin. Tapi ini yang berdarah-darah caleg. Partai itu legitimasi aja. Bahkan Bu Ana bisa bilang, aku nyumbang sekian loh untuk partai. Iya kan? Suara. Iya, nyumbang suara. Bukan ini juga yang suara. Bisa bicara, saya terpilih dari misalnya sekian ratus ribu suara. Kayak tadi itu kan saya dapat 95.000 suara. Terus tahun ini dapat 147.000 suara dan gitu loh. Dan peran partai, seperti peran Bu Ana di Jawa Timur, bagi partai yang membawanya penting banget. Gitu loh dengan sistem ini. Nah, tapi sekali lagi lah ya. Sekali lagi, kita ini kan dalam proses penyempurnaan sistem. Undang-undangnya dibenahi. Penyelenggara pemilunya harusnya terus-menerus dibenahi agar lebih bermutu, lebih independen. Jangan banyak kasus-kasus lah. Anggota KPU jangan berkasus-kasus. Ya, kasus ini, kasus itu membuat kredibilitas penyelenggara pemilu jadi jelek gitu. Partai politik terus berbenah. Sistem ini konsisten. Udahlah, saya sih pemilu dengan sistem proporsional terbuka ini jauh lebih baik. Jalankan aja ini. Tapi konsisten. Jangan nanti udah mau bagus balik ke tertutup uji coba lagi. 2 pemilu balik lagi. Kita ini harus menyempurnakan prosedur pemilu dulu. Baru substansi pemilu. Kita ini belum masuk ke substansi pemilu. Prosedur aja masih gonta-ganti. Setiap 5 tahun. Pemilu demokratis itu syaratnya adalah ada prinsip yang disebut dengan predictable prosedur, unpredictable result. Itu pemilu demokratis. Kalau zaman Orde Baru,
unpredictable prosedur, predictable result. Kita sudah tahu yang bakal jadi presiden itu Pak Harto. Pemilu belum nih. Yang bakal menang partai itu Golkar. Itu Orde Baru. Nah, P3, PDI itu udah tahu kita urutannya. P3 nomor 2, PDI nomor 3. Dari pemilu ke pemilu. Itu karena apa? Unpredictable prosedur, predictable result. Nah, sekarang dibalik. Predictable prosedur, unpredictable result. Kita nggak pernah tahu siapa yang bakal jadi dalam anggota parlemen, siapa yang bakal jadi gubernur, siapa yang bakal jadi bupati, siapa yang bakal jadi presiden. Harusnya begitu. Nah, itu prosedur pemilu yang baik. Nah, kita membenahi prosedurnya dulu lah. Karena itu konsistensi penting. Jangan berubah-ubah terus. Itu. Kayak Bu Ana ini pilih yang mana? Beliau tertutup. Jadi melenggang ke Senayan, terbuka melenggang. Juga. Nah, orang-orang seperti Bu Ana ini itu sedikit, nggak banyak, gitu ya, nggak banyak. Endos. Popularitas itu terbangun melalui kinerja, gitu ya, kinerja. Ada banyak anggota parlemen yang terpilih terus karena kinerjanya, gitu. Bukan Bu Ana mungkin ya. Bukan karena dia menebar uang terlalu banyak. Sehingga uang yang dia keluarkan itu betul-betul biaya politik. Biaya politik. Rakyat itu. Sekarang ini udah pinter Bu Ana ya. Udah tahu Bu Ana ini. Partai A ngasih, kantongin sama dia. Partai B ngasih, kantongin. Milih terserah. Caleg A kantong. Giliran mau milih, dia akan pilih. Akal sehatnya main. Oke. Ya, saya akan pilih si A. Bahwa si B ngasih, si C ngasih, ya silahkan itu sudah akoh buat saya. Jangan-jangan ada yang begitu berpikirnya. Dan sekarang sudah saya mendengar di arus bawah. Siapa yang kasih kita terima. Sekalipun saya selalu menganjurkan dan selalu menyerukan. Jangan begitulah kita berpolitik. Gitu ya. Anda pilihlah caleg yang menurutmu memang berkualitas bisa membawa aspirasi rakyat di parlemen. Parlemen tingkat 1, parlemen tingkat 2, dan terutama parlemen tingkat nasional. Seperti Bu Ana. Oke. Itu. Bu Ana, kalau ngomongin proporsional terbuka, itu kan juga memberikan pengaruh besar. Yeah. Baik buruknya ya Bang. Tapi tidak hanya baiknya saja, tapi ada juga buruknya. Apalagi berkaitan dengan ruang-ruang bagi kelompok-kelompok rentan tadi, yang seperti yang disampaikan oleh Bang Parman. Bu Ana kan sebagai sosok perempuan nih. Bagaimana sebenarnya keterwakilan perempuan itu di DPR RI, Bu Ana, dan sejauh mana Ibu mewakili kaum-kaum perempuan mengawal isu-isu pengharusutamaan isu gender dan perempuan di sana, Bu? Ya, kalau DPR dalam pengawalan kebijakan tentunya dituangkan di dalam konstitusi. Kan itu dulu ya, di konstitusi itu yang kalau nggak salah kemarin periode yang lalu ada beberapa itu yang tentang kayak gender mainstream ya perempuan itu. Nanti setelah itu baru masing-masing di komisi biasanya ada kebijakan-kebijakan program memang yang nanti bisa didorong untuk ke sektor perempuan gitu. Jadi tapi kalau di DPR yang saya rasakan selama berapa puluh tahun ini, ya kita tidak spesifik untuk soal perempuan dan anak ya kan gitu. Tetapi faktor itu juga perlu kita perhatikan karena itu dianggap dianggap soal misal hubungan manusia, soal kesehatan, soal stunting, itu pasti kita perhatikan. Nah, kaum perempuan yang dianggap rentan, tanda kutip itu memang mereka yang selama ini belum diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara politik praktis. Itu tertentu saja sih. Tapi kalau kebijakan kami selama di DPR tidak fokus hanya untuk perempuan dan anak, tetapi itu menjadi prioritas juga, perhatian penting karena disitulah akan tumbuh kembang kelahiran sumber daya manusia, anak tumbuh kembang, kemudian juga pada isu-isu stunting dan seterusnya. Itu aja sih. Kalau tidak salah Bu Ana pernah menjadi ketua panja membahas kekuasaan kehakiman ya. Kekuasaan kehakiman. Nah, ini kan karena kita membahas spesifik terkait dengan putusan hakim, putusan MK, apalagi di eranya Prof Mahfud MD. Kita perlu pendapat juga nih dari Bu Ana memandang putusan proporsional terbuka ini, putusan 22 sampai 24 2008 ini menjadi satu putusan yang dikatakan monumental dan landmark decision. Bagaimana Bu Ana memandang itu? Oke, sedikit ya, dengan keterbukaan ini sebenarnya agak sedikit ada kelemahan. Kelemahannya itu DPR yang terpilih itu mempunyai obligasi sosial di dapil itu
makin besar. Makin besar. Jadi kadang-kadang mereka menganggap kalau ada misal tugas yang dianggap itu sudah selesai dan sudah diputuskan, kedatangannya tidak begitu banyak mewarnai dalam keputusan. Kemudian mereka ada contohnya undangan di daerah yang mungkin waktu itu adalah sosok yang dulu menjadi timnya dan seterusnya, kadang-kadang memilih untuk ke daerah dan seterusnya. Tapi itu tidak bisa digeneralisir ya, kan gitu. Nah, saya punya pengalaman sih tahun 2004-2009 dengan sistem tertutup. Itu memang kami tuh pernah 3 bulan untuk konseling yang namanya undang-undang kekuasaan kehakiman. Dulu kan adalah umbrella act, dulu kan pisah-pisah. Jadikan satu. Waktu itu kebetulan panjanya saya waktu itu. Sampai 3 hari sebelum paripurna penutupan masa sidang anggota DPR periode itu, kami tuh baru selesai merumuskan undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah waktu itu mungkin kalau sistemnya terbuka, barangkali itu juga mungkin nggak terkejar. Undang-undang ada 4 dijadikan satu waktu itu. Kami bahas waktu itu di sebuah hotel gitu ya, karena sangat penting pagi siang malam. Kita sampai 3 bulan waktu itu saya berturut-turut, dan itu rasanya ada kepuasan ya di saat kami duduk di DPR kemudian menelurkan suatu kebijakan, landasan kebijakan itu kami membuat kepuasan tersendiri. Nah, 2029 ke 14 juga ada beberapa undang-undang yang misal didorong ke sana, tapi akhir-akhir ini 2009 dan 14 masih oke. Waktu itu ada undang-undang 2019 masih ada beberapa undang-undang juga yang kita dorong untuk ke sana. Nah, ada sedikit memang kalimatnya, saya takut khawatir salah aja nih saya. Tolong nanti dipotong ya yang saya. Tenang Bu, ini cuman keluar di Ketok Palu Mahfud kan Bu? Jadi spesial ini. Makanya saya kembali soal kontrol fraksi tadi itu loh Pak Parman. Makanya saya tuh kontrol tanda kutip lah Pak. Jadi jangan anggota DPR tuh kesana kesini nggak jelas apa yang dikerjakan gitu loh. Jadi kalau ada tugas diselesaikan dengan baik gitu. Kalaupun nanti terbuka itu nanti waktu pemilu kan kita bisa turun gitu. Misal waktu kita nanti sedang pemilu ya kita turun all out di sana gitu. Tapi ini kan kadang-kadang karena sistem terbuka kampanyenya 5 tahun. Benar. Yang bagus yang dulu dipotong. Kampanye 5 tahun. Begitu di lantai ini harus ke dapil, ke sini. Kan 5 tahun mempersiapkan untuk 2000 ke depannya, pemilu ke depannya maksudnya. Oke, ini menarik Bu soal persiapan kampanye karena proporsional terbuka jadi 5 tahun. Kalau nggak 5 tahun. Enggak, kalau saya itu betul ya. Gini, kampanye itu ada yang disebut kampanye formal. Kampanye formal itu ada masanya. Saat pemilu. Dan ada yang sifatnya kampanye material. Kampanye material itu sepanjang waktu. Jadi ketika anggota-anggota DPR ini turun ke masyarakat, otomatis secara tidak langsung ketika membicarakan program, menyalurkan program, memperjuangkan aspirasi, pada saat yang sama sebetulnya proses making name namanya. Bikin nama. Gitu kan? Meninggalkan legacy. Iya, itu kampanye. Kalau mau dirubuskan sebagai kampanye. Tapi terminologi kampanye itu menurut Undang-Undang Pemilu adalah menyampaikan visi misi program saat ya kampanye itu memang dibuka. Itu disebut kampanye formal. Tapi panjang waktu kampanye itu berlangsung. Nah itu yang penting. Tapi begini. Keputusan MK tentang proporsional terbuka itu, kenapa disebut sebagai putusan yang monumental? Karena satu, meletakkan daulat rakyat dalam pemilihan umum secara langsung. Nah ada tuntutan, nah di sini yang penting. Putusan MK itu mewajibkan ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Nah perubahan-perubahan inilah landmarknya di situ, monumentalnya di situ. Partai politik harus berubah, voter education harus dilakukan. Nah, itu. Penyelenggara pemilu mesti sigap, pengawas pemilu mesti sigap, karena ada problem-problem runtutan turunan dari putusan yang begitu penting. Jadi ada tuntutan bagi publik, tuntutan bagi pemerintah untuk membenahi berbagai aspek, gitu loh. Jadi putusan ini harus ditindaklanjuti.
Jadi situ makna monumentalnya, karena dia menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem pemilu. Nah, pertanyaannya adalah apakah stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini menindaklanjuti proporsional terbuka ini menjadi menyempurnakan prosedur itu, proporsional terbuka itu di tingkat masing-masing ini. Oke, berarti Gitu loh. artinya konteks daripada implikasi proporsional terbuka ini harusnya tidak hanya menjadi perhatian partai politik, tapi juga struktur lain, termasuk pemilih penyelenggara tadi, pemilu tadi, pendidikan pemilih, pendidikan voters education tadi ya. Iya, voters education itu tanggung jawab terdepannya di partai. Partai itu berkewajiban melakukan pendidikan pemilih. Nah, yang kedua itu penyelenggara pemilu. Itu wajib itu. Ya. Jadi kalau bicara pemilu saja, ya itu KPU itu sudah selesai kok, ad hoc aja kalau cuma sekedar menyelenggarakan pemilu. Penyelenggaraan pemilu itu satu rangkaian proses. Bukan sekedar menyiapkan pencoblosan atau pencontrengan. Kalau itu ad hoc aja selesai. Tapi ada pendidikan pemilih, ada penyempurnaan administrasi pemilu dan lain-lain gitu ya. Nah, ini mesti dilakukan oleh elemen masyarakat sipil juga bertanggung jawab. Untuk karena itu agar proporsional terbuka yang menjadi putusan monumental MK ini akhirnya memiliki legitimasi sosial politik yang kuat dan akhirnya kita punya keyakinan inilah sistem yang baik dan berjalan sesuai kalau dengan enggak kita ribut terus. Yang kita omongin ini kelemahan terus. Nggak ada sistem mau proporsional terbuka, mau tertutup, plus minusnya imbang. Dan terbuka tertutup ini ada semua negara yang praktekannya. Gitu loh. Oh iya Bang, benar. Iya. Karena karakteristik putusan MK kan erga omnes ya. Mengikat seluruh masyarakat. Artinya tidak hanya pihak yang berkaitan, tapi juga masyarakat sipil, terus kemudian kampus-kampus barangkali juga harus mengawal nih. Putusan proporsional terbuka sudah jelas, tinggal bagaimana dikawal dengan nilai-nilai supaya tetap ideal dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif tadi. Bang Parman, Bu Ana tadi luar biasa pemaparan mengenai proporsional terbuka dan juga proporsional tertutup. Saya rasa ini menjadi suatu cakrawala pengetahuan hukum bagi yang menonton di podcast Ketok Palu Mahfud, karena ini adalah podcast yang mengulas Bu terkait dengan putusan-putusan monumental pada saat Pak Mahfud jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebelum mengakhiri, Bu Ana, saya kira karena Bu Ana punya track record panjang menjadi anggota legislatif dan sempat juga menjadi bupati, saya kira perlu kita mendapatkan pesan nih dari Bu Ana bagi generasi muda atau bahkan teman-teman yang ingin masuk dan terjun dalam kontestasi pemilu. Ya. Politik itu seni dan siapapun diberikan kesempatan untuk masuk ke dunia politik tersebut. Kalau memang itu dianggap ya tahapan-tahapan kurang ideal, itu tugas kita bersama untuk membenahi beberapa rangkaian sistem. Tapi bahwa sistem pemilu yang mendudukan legislatif dari pusat, provinsi dan tingkat 2 itu sudah bagian dari dress politika, dan mau tidak mau tetap kita lakukan selama itu memang lembaga itu ada. Oke, terima kasih Bu Ana, terima kasih juga Bang Parman atas insight-insight mengenai aspek hukumnya. Tadi Bu Ana bicara soal perjalanan politiknya. Dan teman-teman, demikian diskusi kita kali ini. Kita akan bertemu kembali di Ketok Palu Mahfud minggu depan. Masih banyak putusan-putusan monumental atau landmark decision yang pernah dibuat Mahkamah Konstitusi di era Pak Mahfud tentunya, dan kita akan terus ulas bersama. Untuk teman-teman yang ingin request dan memberikan saran dan masukan, kira-kira kita akan membahas putusan apa lagi nih yang dikatakan monumental dan landmark decision tadi. Terus berikan saran di bawah kolom komentar. Kita akan mengulasnya. Tetap berikan yang terbaik untuk kemajuan hukum dan demokrasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.